Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Jovitasari dengan NPM 2459201050. Jadi di sini saya akan membuat video penanganan insiden keamanan cyber. Kasus saya yaitu API, perusahaan terbuka tanpa autentikasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Latar belakang. Sebelum membahas kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari penelitian ini. Saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Banyak perusahaan yang memanfaatkan aplikasi berbasis web maupun mobile untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Agar aplikasi tersebut dapat saling bertukar data, maka digunakan sebuah teknologi yang disebut dengan API atau Application Programming Interface. API memiliki fungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan server maupun database. Misalnya, ketika kita login ke sebuah aplikasi, melihat daftar produk, atau melakukan transaksi, sebenarnya aplikasi sedang berkomunikasi dengan server melalui API. Namun, karena API memiliki akses langsung ke data perusahaan, maka keamanan API menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bentuk pengamanan yang wajib diterapkan adalah autentikasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa pengguna mengakses API benar-benar memiliki hak akses. Pada kasus yang saya bahas, ditemukan sebuah endpoint API yang dapat diakses tanpa autentikasi. Artinya, siapapun yang mengetahui alamat API tersebut dapat langsung mengakses tanpa perlu login terlebih dahulu. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencuri data pelanggan, mengubah isi database, bahkan menghapus data penting perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan proses penanganan insiden yang cepat dan terstruktur, menggunakan framework NIST Incident Response. Pada slide 3, di sini ada tujuan analisis. Tujuan pertama yaitu mengidentifikasi jenis insiden. Insiden yang terjadi dengan mengetahui jenis insiden perusahaan dapat menentukan metode penanganan yang paling sesuai. Tujuan keduanya yaitu menentukan tingkat keparahan atau severity level. Dari insiden tersebut, hal ini penting karena setiap insiden memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda, sehingga prioritas penanganannya juga berbeda. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mencari akar penyebab atau root cause dari masalah tersebut dengan mengetahui penyebab utamanya. Perusahaan dapat melakukan perbaikan yang tepat sehingga insiden yang sama tidak terulang kembali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun langkah-langkah penanganan insiden sesuai dengan framework NIST, serta memberikan rekomendasi keamanan yang dapat diterapkan oleh perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, kronologi insiden. Pada slide ini dijelaskan mengenai kronologi terjadinya insiden. Awalnya, tim keamanan perusahaan sedang melakukan monitoring dan pengujian keamanan secara rutin terhadap layanan API yang dimiliki perusahaan. Saat dilakukan pengujian menggunakan aplikasi Postman, ditemukan bahwa salah satu endpoint API masih dapat memberikan respon walaupun permintaan dikirim tanpa token autentikasi maupun proses login. Hal ini menunjukkan bahwa endpoint tersebut tidak memiliki mekanisme autentikasi ataupun otoritas yang seharusnya menjadi lapisan keamanan utama. Setelah dilakukan pengujian lebih lanjut, ternyata ditemukan beberapa endpoint lain yang memiliki konfigurasi serupa. Tim keamanan kemudian melakukan validasi menggunakan log server untuk memastikan bahwa memang tidak ada proses autentikasi yang dijalankan. Setelah dipastikan sebagai sebuah kerentanan, hasil temuan tersebut langsung dilaporkan kepada developer atau administrator, sehingga sehingga dilakukan tindakan penanganan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Jika kerentanan ini tidak segera diperbaiki, maka data perusahaan maupun data pelanggan berpotensi dicuri, dimodifikasi, bahkan dihapus oleh penyerang. Selanjutnya, identifikasi insiden. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa jenis insiden yang terjadi. Yang pertama adalah unauthorized access, yaitu adanya akses yang dilakukan tanpa hak atau izin yang sah. Yang kedua, security misconfiguration, yaitu kesalahan konfigurasi keamanan pada API, sehingga endpoint dapat diakses secara publik. Kemudian terdapat data exposure, yaitu kondisi di mana data perusahaan maupun data pelanggan berpotensi terbuka kepada pihak luar. Selain itu, kasus ini juga termasuk dalam Web Application Security Incident, karena terjadi pada layanan aplikasi berbasis web. Adapun aset yang terdampak cukup banyak, mulai dari server aplikasi, REST API, database perusahaan, data pelanggan, sistem backup, hingga infrastruktur jaringan. Apabila salah satu aset tersebut berhasil disusup oleh penyerang, maka dampaknya dapat menyebar ke sistem lain, sehingga mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. Kemudian analisis dampak CIA. Pada penelitian ini digunakan metode CIA Triad untuk menganalisis dampak insiden terhadap keamanan informasi. Aspek pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan data. Pada kasus ini, aspek confidentiality menjadi yang paling terdampak karena data pelanggan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Data pribadi, data transaksi maupun data internal perusahaan dapat bocor ke internet. Aspek kedua adalah integrity. Karena tidak ada mekanisme autentikasi, penyerang bukan hanya dapat membaca data, tetapi juga dapat diubah. Data tersebut dapat diubah oleh penyerang. Selanjutnya, yang terakhir ada availability. Walaupun API masih dapat digunakan, endpoint yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mengirim ribuan request secara otomatis. Menggunakan bot, kondisi ini dapat menyebabkan server menjadi lambat, overload, bahkan mengalami denial of service. Dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek dampak terbesar terdapat pada kerahasiaan data. Namun integritas dan ketersediaan layanan juga ikut terancam. Selanjutnya ada tingkat keparahan. Berdasarkan hasil penilaian insiden ini dikategorikan sebagai kritikal atau tingkat keparahan yang sangat tinggi. Ada beberapa alasan mengapa insiden ini termasuk kategori kritikal. Pertama, endpoint API dapat diakses langsung melalui internet sehingga siapa saja dapat mencoba mengaksesnya. Kedua, tidak terdapat autentikasi maupun otoritas sehingga tidak ada mekanisme yang membatasi siapa yang boleh mengakses data. Ketiga, proses eksploitasinya sangat mudah karena cukup menggunakan browser atau aplikasi seperti Postman tanpa memerlukan kemampuan hacking yang rumit. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga sangat besar baik bagi sisi operasional perusahaan, kerugian finansial maupun reputasi perusahaan apabila terjadi kebocoran data pelanggan. Selanjutnya, Incident Response NIST. Pada slide ini ditampilkan framework Incident Response berdasarkan NIST SP800-61 Revision. Framework ini digunakan sebagai pedoman dalam menangani insiden keamanan cyber secara sistematis, agar proses penanganannya berjalan lebih efektif. Tahapan pertama adalah preparation, yaitu tahap persiapan sebelum insiden terjadi. Tahapan kedua adalah detection dan analysis, yaitu mendeteksi dan menganalisis insiden. Selanjutnya ada containment, eradication, dan recovery. Pada tahap ini, perusahaan menutup endpoint yang rentan, memperbaiki konfigurasi API,
menambahkan autentikasi seperti OAuth atau JWT, kemudian menguji kembali sistem hingga layanan dapat berjalan normal. Tahap terakhir adalah post-incident activity atau evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan evaluasi terhadap insiden yang terjadi dan menyusun langkah perbaikannya. Selanjutnya ada penanganan insiden. Pada tahap containment, perusahaan segera menonaktifkan endpoint API yang rentan dan memblokir akses publik menggunakan firewall. Setelah kondisi aman, dilakukan tahap eradication dengan memperbaiki konfigurasi API, menambahkan autentikasi menggunakan OAuth atau JWT, serta memperbaiki validasi hak akses. Kemudian masuk ke tahap recovery, yaitu mengembalikan layanan secara bertahap, melakukan restore data jika diperlukan. Kemudian root cause analysis, penyebab utamanya itu missing authentication, missing authorization, security misconfiguration, tidak adanya RABAC, tidak ada audit keamanan. Rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Pertama, yaitu menerapkan autentikasi menggunakan OAuth 20, JWT, WAF, API Gateway, CIEM. Selanjutnya, kontrol administratif. Audit keamanan, kode review, security awareness, penetration testing, SSDLC. Kesimpulannya, API tanpa autentikasi merupakan kerentanan yang sangat kritis, bisa menyebabkan risiko kebocoran data. Framework NIST membantu proses penanganan. Keamanan API harus ditingkatkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.